Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jumpa lagi bersama saya, Was Romansah SPDI, calon guru penggerak angkatan ke-6 SMP Negeri 1 Atap 9 Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Bersama fasilitator Bapak Putu Agus Eka Mastika Yasa MPD dan pengajar praktik Bapak Henhen Herdiana SPD. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas modul 1.1a.8 yaitu tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun. Maksudnya, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang kedua, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu kodrat anak. Kodrat anak yang pertama yaitu kodrat bermain. Anak ketika dalam pembelajaran maka harus belajar dengan cara permainan. Itu maksudnya bermain sambil belajar. Yang kedua, kodrat alam. Pendidikan harus memperhatikan lingkungan di mana anak tinggal, bagaimana latar belakang anak, apakah anak-anak tinggal di daerah pantai, daerah pedesaan, atau daerah pegunungan. Yang ketiga, kodrat zaman. Sebuah pendidikan harus melihat di mana atau pada zaman apa anak-anak tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Maksudnya, pendidikan yang bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba kepada sang anak. Yang keempat, anak bukan tabula rasa. Maksudnya, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Yang kelima, budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Yang keenam, pendidik seperti petani. Seorang petani pada hakikatnya sama dengan pendidik. Misalnya, petani menanam jagung hanya bisa menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman jagung. Begitu juga dengan pendidik, hanya bisa menuntun tumbuhnya anak. Ia dapat memperbaiki lingkungan sekolah, memelihara dan menjaga dari perilaku yang merusak tumbuh kembang anak. Selanjutnya, refleksi. Di sini saya akan melakukan refleksi tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang ke-1, murid dianggap seperti selembar kertas kosong. Kedua, mengutamakan kemampuan kognitif dan kurang memperhatikan karakteristik setiap anak. 3. Memarahi murid ketika tidak melaksanakan tugas dan melanggar disiplin saat pembelajaran. Hal-hal yang segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1.
Menyadari bahwa saya selaku guru hanya bisa menuntun tumbuh kembang anak. 2. Membuat pembelajaran yang menyesuaikan anak dengan kodrat alam dan zamannya. 3. Mendesain pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. 4. Selalu memberikan motivasi tentang pentingnya ilmu dan pendidikan di awal dan akhir pembelajaran. 5. Melaksanakan refleksi diri dan siswa setelah pembelajaran. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.